saya akan membahas lebih banyak ke dilema etiknya. Jadi namun kita akan singgung sedikit kaitan dengan kebijakan moral. Pemahaman inti atau hal yang penting dari materi kali ini adalah materi ini akan belajar berfokus pada pengembangan keterampilan kita sebagai guru di dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, dari beberapa kasus yang kita alami atau contoh di kasus video tadi, ada beberapa yang tidak kalau kita mengambil satu keputusan itu tidak ada benar atau salah artinya. Kemudian pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kepentingan murid, juga rasa tanggung jawab. Pemahaman yang selanjutnya bahwa sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk mengajarkan norma-norma sosial. Oleh karena itu, keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pemahaman inti yang selanjutnya, dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari setiap keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan yang bisa mengakomodasi seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Jadi tidak ada keputusan yang kita ambil itu bisa mengakomodir semua orang seperti itu. Kemudian diperlukan kejelasan visi dan misi, budaya dan nilai-nilai yang dianggap penting di sekolah agar bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Nah, 9 keterampilan kepemimpinan pendukung pemimpin pembelajaran. Di situ ada pengetahuan diri, kemudian ada manajemen waktu dan kehidupan, kemudian ada agen perubahan, tujuan dan usaha bersama, pengambilan keputusan, kemudian pengaruh komunikasi yang persuasif, iklim budaya, iklim komunitas, transisi kepemimpinan dan perencanaan suksesi, kemudian arahan yang jelas dan tegas. Saya akan bahas bagian ini. Nah, setiap keputusan atau dasar di dalam pengambilan keputusan kita ada ini akan menjadi 3 hal, yaitu berpihak pada murid menjadi puncaknya. Kemudian dasarnya adalah kebajikan yang universal, kemudian bertanggung jawab. Jadi setiap keputusan yang akan kita ambil nantinya sebagai pemimpin pembelajaran itu dasarnya adalah kebajikan universal dan bertanggung jawab yang berpihak kepada murid, berpihak kepada anak. Konsep yang penting, sekolah sebagai institusi moral, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, di slide sebelumnya sudah saya singgung. Ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan dilema etik dan kebijakan moral. Yang pertama adalah kita akan menentukan dulu satu kasus, ini dilema etik atau kebijakan moral. Yang pertama, kalau kita menghadapi satu kasus itu, kita harus bisa menentukan ini dilema etik atau kebijakan moral. Dan yang kedua adalah kita akan lihat 4 paradigma dilema etik, nanti akan saya jelaskan lebih di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah 3 prinsip pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah ada 9 langkah di dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Jadi ini yang akan kita bahas di dalam webinar kita pagi hari ini. Dilema etik dan kebijakan moral. Ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau saya akan bahas dengan kebijakan moral, di situ ada right, wrong, kemudian ada decision. Artinya ada benar, ada salah, kemudian kita ambil keputusan. Itu kebijakan moral. Jadi jelas salah
benar, kemudian kita ambil keputusan, itu namanya rujukan moral. Jadi kalau kita menghadapi satu kasus ini salah, kita sudah tahu bahwa kalau di slide sebelumnya tadi saya memberi dasar dalam pengambilan keputusan itu adalah kebenaran universal. Kalau kita sudah tahu itu satu hal yang salah, kemudian kita harus memilih ada pilihan yang benar, itu namanya rujukan moral. Mungkin kita sering menghadapi kasus-kasus seperti itu. Kalau dilema etik adalah benar lawan benar. Jadi kedua hal itu sama-sama benar. Jadi kita harus memutuskan mana yang akan kita ambil, mana yang akan kita pilih. Itu namanya dilema etik. Jadi ada perbedaannya. Kemudian kenapa di webinar kali ini saya sertakan dilema etik dan rujukan moral. Artinya biar kita nantinya di dalam pengambilan keputusan itu kita sudah tahu dulu ini dilema etik atau ini rujukan moral. Jadi harus tahu dulu kalau dilema etik berarti keputusan yang manapun yang kita ambil itu benar. Jadi antara benar dan benar kita harus mengambil satu keputusan di antara kedua hal. Tapi kalau rujukan moral sebenarnya kita sudah tahu ada sesuatu yang salah. Kalau dilihat dari kebenaran universal itu sudah salah. Tapi toh kita diperhadapkan pada satu keputusan tersebut. Nah itu namanya rujukan moral. Saya akan memberi contoh tadi dari video. Video yang pertama itu kasus Siti ya kalau nggak salah. Dia orang tuanya sakit, kemudian minta beli oleh dokternya, disuruh untuk menebus obat. Ternyata apotekernya itu memberikan uang kembaliannya lebih 50.000. Nah di dalam hati Siti tadi dia berpikir, waduh dia masih punya uang sisa di dompetnya, kalau ketambah 50, dia tadi kan dapat resepnya 2 strip, tapi dia dibelikan 1 karena uangnya nggak cukup. Lalu ketika ada kelebihan 50 tadi, seandainya itu dia pakai, maka dia akan bisa beli 1 strip. Nah ini sudah jelas, ini namanya rujukan, karena sudah tahu 50.000 itu walaupun dia dapatkannya itu bukan kesalahan dia, tetapi kesalahan apoteker tadi, tetapi secara kebenaran universal itu sudah salah kalau dia mengambil uang yang 50.000 itu. Seandainya dia mengambil keputusan mengambil 50 ataupun mengembalikan, harusnya secara kebenaran universal sudah tahu. Nah ini namanya rujukan moral. Apakah kita mengambil keputusan yang benar ataupun kita mengambil keputusan yang salah. Kalau dilema etik, contoh dilema etik. Dilema etik yang video yang kedua tadi Andika ikut di putusan di akhirnya ayahnya kecelakaan, menabrak orang, kemudian orang yang ditabrak itu minta uang 1 juta, kemudian meminta ke istrinya untuk uang yang 500.000 tadi untuk dikembalikan, kemarin dikasihkan, padahal sudah dikasihkan di Andika. Nah ini ada keputusan dikembalikan uangnya, dibagikan ke ibunya agar ayahnya tidak ada masalah, ataupun Andika tetap bayar untuk dharma wisata. Kedua keputusan ini sama-sama tidak salah, benar. Ketika Andika ikut dharma wisata itu benar, tapi seandainya dia mengembalikan uang yang 500.000 dan hari itu dia tidak bisa membayar dharma wisata, itu juga bukan keputusan yang salah. Artinya keputusan apapun yang diambil itu benar. Itulah kemudian kenapa disebut atau dikatakan sebagai dilema etika. Nah, ini ada 2 video saja yang saya bahas. Ini contoh. Kalau kita menghadapi satu masalah, satu kasus, kita harus menentukan dulu ini dilema etik atau ini rujukan moral. Bapak Ibu, kita apalagi Bapak Ibu yang mungkin pernah jadi satu panitia ya kegiatan mungkin di tingkat apalah, satu kegiatan. Taruhlah misalnya saya ditawari menjadi satu panitia kegiatan. Ada dana dari pemerintah. Dananya sekian puluh juta. Itu digunakan satu kegiatan IHT atau training atau apalah. Nah, di dalam juknisnya IHT itu dengan dana segitu akan dilaksanakan 4 hari dengan peserta sekian orang, misalnya 50 orang, dilaksanakan 4 hari
dengan dana konsumsi, dengan dana narasumber, dengan dana ATK dan lain-lain sudah dibagi habis 4 hari. Kemudian dari pihak penyelenggara bilang ke panitia, Pak, ini tidak usah dilaksanakan 4 hari, namun laksanakan 2 hari saja. Nah ini satu kondisi Bapak. Satu kondisi, kalau kita sudah melihat, ini bukan dilema etik kalau seperti ini bujukan moral. Kita memutuskan yang mana, ini bujukan moral. Kalau dilema etik itu benar lawan benar, tapi kalau bujukan moral itu benar lawan salah. Makanya kita ambil keputusan. Ya, kita ambil keputusan mana. Kalau kemudian saya sebagai panitia mengambil saya melaksanakan 2 hari, berarti saya mengambil satu keputusan, saya memilih ini yang melanggar kebenaran universal. Artinya apa? Saya akan merugikan keuangan negara. Seharusnya 4 hari dilaksanakan 2 hari. Untuk mungkin keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok dan seterusnya. Nah itu bujukan moral. Tapi kalau yang kasus contoh seperti ini, saya akan memberi contoh. Saya atau Bapak Ibu di sekolah akan diberi tugas menjadi ketua panitia satu kegiatan 17 Agustus misalnya. Oke? Ternyata di waktu yang sama, hari-hari yang sama, itu Bapak Ibu juga mendapatkan tugas atau tawaran atau apalah di kampung Bapak Ibu juga menjadi ketua perayaan 17 Agustus. Nah, ini kegiatannya bentrok, sama-sama sibuknya. Nah, kalau Bapak Ibu memutuskan menerima yang dari sekolah, kemudian menolak yang dari kampung, itu juga tidak salah. Atau sebaliknya, menolak dari sekolah, menerima sebagai ketua panitia yang dari kampung, itu juga tidak salah. Artinya ini adalah keputusan apapun yang diambil itu benar. Berarti ini dilema etik. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi ada batas yang jelas dulu. Kalau kita mau ambil keputusan, ini masuk ranahnya dilema etik atau ini bujukan. Kalau bujukan itu sudah secara kebenaran universal, itu kita sudah tahu. Taruhlah diberhadapkan pada undang-undang lah, pada aturan yang universal. Kadang-kadang ada aturan yang tidak tertulis yang ada di kelompok atau di satu lingkungan, itu saya rasa bukan termasuk kebenaran universalnya, tetapi yang secara umum, secara universal kita tahu kalau itu salah, tetapi kita harus mengambil satu keputusan. Nah biasanya ini kita terjadi misalnya di instansi kita atau di instansi yang lain atau di lingkungan kita, kadang-kadang ini terjadi. Kita sebenarnya sudah tahu ini bukan moral, tapi kita juga mengambil keputusan untuk menerima bujukan tersebut. Kita ambil keputusan atau decisionnya, keputusannya itu kita ambil yang wrong. Kalau Bapak Ibu lihat gambar yang sebelah yang bujukan moral itu kan ada right, ada wrong, ada decision. Artinya ada batas yang jelas keputusannya. Saya mengambil yang salah atau saya mengambil yang benar. Tapi kalau yang dilema etik, saya mengambil ke kanan atau yang ke kiri, itu sama-sama. Bobotnya sama-sama benar. Berarti benar versus benar. Nah ini penjelasannya. Ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah, itu berarti bujukan moral. Jadi kalau Bapak Ibu diperhadapkan pada satu keputusan, ini benar dan salah, berarti itu bujukan. Bapak saya dalam hati Bapak Ibu tahu itu salah. Kalau saya ambil keputusan itu, saya tahu itu salah, melanggar aturan. Tapi kalau diambil, berarti saya menerima bujukan tersebut. Tapi kalau dilema etik adalah ketika seseorang atau kita harus memilih antara dua opsi di mana kedua-duanya secara moral benar, tetapi kelihatan saling bertentangan. Jadi ada satu kasus kita misalnya sama-sama benar. Tadi misalnya yang kasusnya Andika, ketika dia mengembalikan uangnya ke ibunya, dia harus merelakan tidak membayar dharma wisata. Kalau dia mengembalikan ke ibunya, ayahnya selamat, tidak dilaporkan ke polisi. Tetapi dia tidak bisa membayar di dharma wisata.
Atau sebaliknya, uangnya tadi dipakai untuk bayar dharma wisata, ibunya tidak bisa mencari pinjaman lagi, ayahnya kemudian dilaporkan ke misalnya ke polisi atau proses lebih lanjut. Berarti memang sepertinya satu keputusan sama-sama benar, tetapi ada pertentangan lah, ada pertentangan. Itu yang disebut sebagai dilema etik. Nah, ini adalah saat dimana kita harus membuat keputusan antara benar dan benar. Ini akan kita bahas. Jadi kita harus bisa mengambil satu keputusan benar dan benar. Lalu bagaimana? Atau hal-hal apa yang perlu kita pertimbangkan pada waktu kita menghadapi dilema etik tersebut. Ini beberapa contoh pertanyaan ya ketika kita menghadapi satu masalah atau satu kasus. Yang pertama, bagaimana cara membedakan rujukan moral dan dilema etik. Jadi tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan kebenaran universalnya. Kemudian dilema etik dan rujukan moral pasti ada dalam sebuah sistem pendidikan saat ini, kita yang alami saat ini. Kemudian siapakah sebenarnya yang paling dimintai pertanggungjawaban terkait keputusan dilema etik dan rujukan moral tersebut. Jadi ketika kita ngambil satu keputusan, entah itu dilema etik atau rujukan moral, pasti dalam pertanyaan di dalam hati kita bisa bertanya begini, ini siapa yang paling dimintai pertanggungjawaban? Otomatis seseorang yang mengambil keputusan bisa saja kalau kita sebagai dalam satu kepanitiaan mungkin yang akan mengambil tanggung jawab atau yang lebih besar diminta pertanggungjawabannya adalah ketua misalnya. Kalau di instansi sekolah mungkin karena ini mungkin satu instansi mungkin pimpinannya atau kepala sekolahnya, atau kalau kita berkaitan dengan langsung diri kita sebagai guru berarti kita yang bertanggung jawab. Jadi kita bisa bertanya seperti itu, kalau keputusan ini diambil siapa yang bertanggung jawab. Yang ketiga, terkadang guru sering menghadapi dilema etik antara keluarga dan sekolah itu. Bagaimanakah cara mengambil keputusan agar guru tetap profesional dalam menjalankan tugasnya? Jadi antara keluarga dan sekolah ini yang dilema etik. Bapak Ibu, keluarga dan sekolah itu bisa saja begini, bisa saja sebenarnya itu bujukan. Kalau sudah bujukan moral, melakukan sesuatu yang salah, ya berarti putuskan saja mau mengambil keputusan yang benar atau yang salah. Tetapi kalau yang sama-sama benar, saya mengambil keputusan di sekolah, saya mengambil keputusan di keluarga. Contoh, di keluarga Bapak Ibu ada yang sering dimintai untuk menjadi among tamu. Ini contoh sederhana. Tapi itu adalah jam efektif dalam mungkin mengajar atau masuk kerja. Nah, kebetulan hari itu Bapak Ibu tidak ada jam mengajar. Pertanyaannya adalah, ketika saya tidak masuk jam-jam mengajar, saya tidak masuk. Itu kan salah. Tetapi ketika saya masuk, keputusan masuknya itu benar. Tetapi sekarang ada opsi yang kedua adalah menjadi among tamu. Apakah saya mengambil menjadi among tamu dan tidak masuk itu salah? Bisa benar, Bapak. Itu bisa menjadi dilema etik. Kenapa bisa benar? Satu, ketika tidak masuk ada tidak prosedural yang bagus yang bisa dilakukan kita sebagai pegawai. Oh, ternyata ada. Berarti saya tidak masuk itu bisa saya tidak melanggar aturan. Artinya bisa. Artinya boleh saya tidak masuk. Berarti ini benar, saya mengambil keputusan tidak masuk. Saya mengambil keputusan masuk pun juga benar. Nah, ini namanya dilema etik. Nah, itu bisa bertanya begitu. Kemudian dalam kasus yang termasuk rujukan moral, benar dan salah, hati nurani yang ingin memilih yang benar, tetapi terkadang sistem memaksa kita untuk memilih yang salah. Bagaimana cara kita agar bisa konsisten memilih yang benar tanpa melawan sistem yang ada? Nah, ini memang sulit, Bapak Ibu. Jadi kita kadang-kadang sudah tahu ini rujukan moral, sesuatu yang salah, tetapi karena satu sistem kita tidak bisa melawan. Nah, inilah yang diperlukan. Bagaimana seseorang itu punya integritas, seseorang punya konsisten di dalam keputusan. Sekali Bapak Ibu mengambil keputusan menerima sesuatu yang salah, ini akan berdampak ke depannya.
atau ke bapak ibu ketika kayak disuruh memilih sesuatu yang salah itu ya sungkan, tidak bisa menolak. Tetapi ketika sejak awal bapak ibu atau kita konsisten, kita punya integritas, kita konsisten, misalnya menolak sesuatu yang memang itu salah dari sisi aturan, dari sisi kebenaran universal, maka ini akan membuat kita mengambil keputusan selanjutnya. Jika diperhadapkan pada masalah yang serupa, kita akan lebih cepat bisa mengambil keputusan. Nah, sekarang ini kita ambil 4 paradigma. Ini dilema etik. Ini dilema etik ya. Kita akan bahas banyak ke dilema etik. Jadi paradigma dilema etik itu individu lawan masyarakat. Jadi individu lawan masyarakat, artinya ini mungkin kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kepentingan individu itu tidak salah, kepentingan masyarakat juga tidak salah. Kita harus memutuskan atau masuk dilemanya di ranah di paradigma ini atau tidak kalau ada satu kasus. Yang kedua, kebenaran lawan kesetiaan. Kebenaran itu ya betul, artinya ini right. Nah, kesetiaan itu juga satu kebenaran, berarti benar lawan benar. Kemudian keadilan lawan belas kasihan. Jadi sesuatu kalau diputuskan itu adil, yang satunya adalah belas kasihan. Kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Itu paradigma yang kita bisa gunakan di dalam pengambilan keputusan ketika kita menghadapi dilema etik. Jadi kita bisa mengambil satu paradigma yang menjadi fokus, atau 2, atau bahkan kita punya 4-4-nya. Tetapi biasanya kalau menggunakan 4 paradigma, kadang-kadang kita bisa mungkin tidak fokus lah, pengambilan keputusannya bisa terlalu lama. Namun kita bisa menggunakan satu paradigma dalam satu keputusan, satu menghadapi satu dilema tersebut. Kemudian pertanyaan yang penting dari 4 paradigma tersebut di atas. Yang pertama, apakah pentingnya mengidentifikasi paradigma pada sebuah pengambilan keputusan? Jadi ini penting, Bapak Ibu, ketika kita mengambil satu keputusan dalam menghadapi satu dilema etik, mau menggunakan paradigma apa? Oh, ini satu kasus, ini adil, ini satu kasus, ini jangka pendek, ini jangka panjang, atau kaitan dengan paradigma individu lawan masyarakat, keadilan lawan belas kasihan. Nah, kita bisa memilih atau mengidentifikasi kasus yang saya hadapi ini, keputusan yang saya hadapi ini masuk di dalam paradigma yang mana. Saya akan menggunakan paradigma yang mana dalam ambil keputusan. Dapatkah satu masalah menyangkut beberapa paradigma? Jika ya, maka bagaimana menyelesaikannya? Bisa jadi kita memiliki satu paradigma atau lebih dari satu paradigma ketika menghadapi dilema etik. Kita bisa mengambil misalnya jangka pendek, jangka panjang, paradigma misalnya individu dan masyarakat. Dengan 2 paradigma ini kita akhirnya bisa melihat mengambil keputusannya kayak apa. Apakah ada paradigma selain 4 paradigma dilema etik dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada, Bapak Ibu bisa memiliki paradigma yang lain. Jadi paradigma itu cara memandang kita lah. Sama seperti ketika kita melihat satu bangunan, seseorang bisa memandang itu punya paradigma mau memandang dari depan, dari samping, dari atas, atau kita bisa memandang secara sudut yang lain. Itulah paradigma. Bolehkah melibatkan pihak lain dalam membantu menyelesaikan kasus di luar lokasi permasalahannya? Misalnya permasalahan terjadi di sekolah, namun kita meminta bantuan di rumah dengan anggota keluarga kita. Bisa nggak ketika kita menghadapi satu dilema etik di sekolah, kemudian kita melibatkan keluarga? Misalnya kalau bapak ibu di rumah, yang ibu melibatkan misalnya suami, kemudian bapak bisa melibatkan istri. Kita bisa saja begini Bapak, keterlibatannya adalah sejauh mana. Ini penting. Ketika kita mau melibatkan pihak lain, itu sejauh mana ini penting. Apakah orang-orang yang kita libatkan itu betul-betul private atau bisa menjaga seandainya itu menjadi satu rahasia?
Nah, kalau keluarga biasanya itu bukan melibatkan secara langsung, biasanya ngasih usul, ngasih saran, ngasih masukan. Keterlibatannya mungkin hanya sebatas itu. Misalnya dengan suami atau dengan istri, kita itu biasanya hanya sampai kepada saran atau masukan atau cara pandang mereka bagaimana. Tidak sampai kepada pengambilan keputusan keterlibatannya kalau kasus di sekolah. Nah, sekarang selain 4 paradigma, ada 3 prinsip di dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir. Jadi kita punya pemikiran atau pengambilan keputusan itu berpikir berhasil akhir. Yang penting hasil akhirnya nanti kayak apa. Pikirannya kaitan dengan hasil akhirnya kayak apa. Kemudian berbasis peraturan. Berhadapkan pada aturan. Prinsip berbasis peraturan. Aturannya seperti ini, aturannya seperti ini. Kemudian berpikir berbasis rasa peduli. Itu 3 prinsip di dalam pengambilan keputusan ketika kita menghadapi dilema etika. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu menjadi perenungan ketika tentang 3 prinsip pengambilan keputusan itu. Apakah benar ketika kita menggunakan ketiga-tiganya atau 2 atau 1 saja? Jadi boleh Bapak Ibu, silahkan. Biasanya kita seseorang bisa fokus itu biasanya mungkin akan menggunakan 1 prinsip, misalnya menggunakan prinsip rasa peduli. Mungkin rasa peduli. Ketika dilema etik yang mungkin prinsip yang seseorang yang dipakai untuk mengambil keputusan itu kaitan dengan rasa peduli. Itu yang dijadikan kemudian bisa mengambil 1 keputusan atau peraturan. Aturannya bagaimana? Aturannya A, B, C. Aturan yang tertulisnya aturan sekolah seperti ini misalnya, itu bisa menjadi prinsip yang diambil untuk nanti dipakai di dalam pengambilan keputusan. Oke, bisa lewati saja. Nah, sekarang langkah-langkahnya di dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Bapak Ibu, di dalam kita menghadapi kasus dilema etik. Bisa bahas adalah dilema etik. Kalau rujukan moral sudah tahu, tinggal memutuskan yang benar atau salah itu yang kita ambil. Cuman ini kita akan membahas kalau kita menghadapi kasus dilema etik, kemudian harus mengambil 1 keputusan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ini hanya salah satu contoh langkah di dalam pengambilan keputusan. Ada 9 langkah. Jangan lihat di sini. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian pengujian benar atau salah. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh investigasi opsi trilema. Yang kedelapan adalah membuat keputusan. Membuat keputusan. Yang terakhir adalah refleksi atau lihat lagi keputusan yang diambil, kemudian refleksikan. Ini adalah 9 langkah ketika kita menghadapi dilema etik harus memutuskannya bagaimana. 9 langkah tersebut lebih jelasnya Bapak Ibu saya akan maaf. Oh alah Juni kan Juni toh Juni. Kayak Mbak Oci wis off radio usil Pak. Juni berarti Juni. Tapi yang penting ora gendungai. Tapi paling nek Pak Dewata sangat membahas supaya berapa nih? Bulan kapan? 9 hal tersebut, 9 langkah tersebut nanti materi akan saya share semua Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan, yang saling bertentangan. Jadi
kita kenali dulu ini nilai-nilai atau kasus yang kita hadapi ini yang saling bertentangan. Artinya bertentangan itu bukan seperti bujukan ya, benar lawan salah, enggak, sama-sama benar tetapi bertentangan. Jadi keputusan yang diambil itu bertentangan yang satu dengan yang lain. Kalau contoh, misalkan ngasih contoh yang lain seperti ini, ada satu siswa di sekolah kita sama seperti mungkin kasus Andika tadi. Di sekolah sudah membuat aturan misalnya begini, ada satu mata pelajaran misalnya IPA yang diambil kemudian dijadikan proyek sekolah untuk melakukan kayak semacam kegiatan apa ya, kayak semacam penelitian atau tugas di luar lah, tugas di luar. Kemudian sudah ada satu keputusan bahwa di dalam 1 bulan anak-anak siswa ini harus untuk bisa ikut dalam kegiatan tersebut harus mengeluarkan biaya 100.000 misalnya. Sudah menjadi keputusan, sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian ada satu siswa, anaknya pintar, anaknya cerdas, tetapi dari keluarga yang tidak mampu, dia tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut karena tidak bisa membayar. Kemudian wali kelasnya berbicara kepada pihak panitia penyelenggara meminta agar anak tersebut bisa diikutkan meskipun tidak membayar. Nah, ini satu kondisi yang dilema. Anak tersebut ikut atau tidak? Itu secara kebenaran universalnya, secara aturannya itu dia tidak salah, dia tidak ikut pun sebenarnya tidak ada masalah. Dia ikut pun, kalau dia ikut ada mungkin baik. Tetapi ketika bertentangan dengan begini, satu sudah terjadi kesepakatan. Anak semua siswa harus bayar. Kalau dia ikut, bagaimana siswa yang lain? Apakah tidak terjadi kecemburuan dan seterusnya? Nah, ini berarti ada satu yang bertentangan lah. Kalau dia diikutkan, ada dilema. Seseorang yang harus membuat keputusan, misalnya ketua panitia itu, untuk membuat keputusan ini, ternyata ada wali-wali kelas yang lain juga laporan. Kebetulan yang lain itu siswanya juga tidak siswa yang pintar, yang biasa-biasa saja, tapi tidak mampu. Nah, siswa yang tadi itu siswanya pintar, siswanya cerdas. Pak, kemudian ini menjadi dilema. Inginnya yang ini ikut, dia bisa diikutkan karena ini mendukung dengan prestasinya, walaupun dia tidak membayar. Nah, ini satu dilema yang dihadapi oleh pengambil keputusan tersebut. Nah, kita harus harus bisa melihat satu masalah itu yang bertentangan yang mana ya, kita identifikasi. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Kita ada satu kasus yang terlibat siapa saja. Kalau kasus Andika tadi ada Andika, ada ayah Andika, ada ibu Andika, kemudian ada korban kecelakaan. Mungkin kalau lebih luas lagi ada kantor polisi misalnya, dan lebih luas lagi ada pihak sekolah yang akan mengadakan dharma wisata. Nah, kita mendata atau mengidentifikasi siapa saja, pihak-pihak mana saja yang terlibat di dalam situasi tersebut. Kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan, ya. Jadi kumpulkan fakta bukan asumsi, yang fakta yang relevan. Contoh kasus Andika, faktanya sekolah akan mengadakan dharma wisata. Biaya dharma wisata 500.000. Setiap siswa yang harus ikut dharma wisata harus membayar 500.000. Fakta yang lain misalnya Ibu Andika sebenarnya tidak punya anggaran untuk membayar dharma wisata, namun punya tabungan yang diberikan oleh ayahnya, oleh suaminya tadi untuk jaga-jaga misalnya begitu. Itu fakta. Kemudian fakta yang lain, ayah Andika menabrak seseorang, kecelakaan, meminta ganti rugi. Kalau tidak meminta ganti rugi akan dilaporkan ke polisi. Nah, coba diidentifikasi semua fakta yang ada, bukan asumsi, fakta yang ada di dalam yang kita hadapi. Kemudian yang keempat, nah ini pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah. Nah,
Kalau yang pertama adalah pengujian uji legal. Uji legal itu apakah pelanggaran hukum dalam situasi ini? Bila jawabannya iya, maka kita berhenti. Berarti itu bukan dilema etik, itu berarti bujukan moral. Tetapi ketika kita uji dengan uji legal, tidak ada yang dilanggar secara aturan, secara undang-undang, tidak ada pelanggaran sebenarnya. Karena juga bisa, mungkin nanti kita akan bahas di belakang ada opsi diterima. Tapi kalau itu sudah melanggar aturan, kebenaran universal juga, berarti itu sudah bujukan moral. Berhenti, berarti ini bujukan moral, bukan dilema etik. Kemudian uji regulasi. Bila situasi yang dihadapi adalah dilema etik dan tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya, maka mari kita uji apakah pelanggaran peraturan atau kode etik di dalamnya. Seseorang, misalnya seorang agen real estate yang tahu bahwa seorang calon pembeli potensial sebelumnya telah dihukum oleh koleganya, Anda tidak bisa dihukum karena melanggar kode etik profesi Anda, tapi Anda akan kehilangan respect dengan profesi Anda. Nah, kadang-kadang ketika di regulasi kaitan dengan bukan yang legal ya, tapi satu mungkin aturan lah, kode etik atau apa gitu, kita lihat apakah ini ada resiko lah, bukan hanya dampak yang akan dialami, tetapi secara aturan legalnya itu tidak melanggar. Nah, itu berarti dilema etik. Menguji dengan intuisi. Nah, ini kita menggunakan intuisi kita. Kalau kita mengambil satu keputusan, intuisi saya mana? Kalau tadi misalnya saya sebagai Andika yang kasus ayahnya kecelakaan tadi, intuisi Andika berkata begini, saya akan memberikan uang saya kepada ibu saya karena saya merasa kalau tidak saya berikan, ibu saya, ayah saya akan mengalami masalah dari sisi hukum, makanya saya berikan. Itu intuisinya. Seandainya intuisinya Andika yang lain, saya berikan, ini intuisi saya ibu saya akan dapat pinjaman, ayah saya akan ada persoalannya akan selesai, saya pun bisa ikut dan wisata. Itu intuisi. Nah, kita bisa menggunakan uji intuisi, apa yang kita rasakan, kayak feeling kita bagaimana lah, intuisi kita bagaimana ketika kita mengambil keputusan itu. Kemudian uji publikasi. Nah, begini Bapak Ibu, uji publikasi maksudnya begini, kita membayangkan seandainya kasus itu saya posting di media sosial, kira-kira apa dampaknya? Contoh, kayak tadi saya uji publikasi begini, ada anak yang tadi yang saya berikan contoh mau ikut kegiatan kayak penelitian, dia anaknya cerdas tapi tidak bisa bayar. Saya membayangkan di posting begini, siswa anak yang cerdas tidak bisa mengikuti program sekolah karena kurang biaya. Kira-kira efeknya kayak apa? Nah, kita bisa menguji seperti itu. Kita membuat satu berita yang mungkin ketika di medsos itu akan mendapatkan beragam komentar. Nah, maka kita akan lihat, kalau saya posting siswa yang pintar cerdas tidak ikut kegiatan program sekolah karena tidak punya biaya, sekolah tidak mengizinkan, kira-kira respon masyarakat bagaimana? Nah, itu namanya uji publikasi. Contoh yang lain, misalnya dengan kasus yang sama diposting dengan mungkin bahasa yang lain, sekolah menegakkan aturan berkaitan dengan biaya pendidikan. Sudah menjadi kesepakatan aturan sekolah siswa yang tidak bisa memenuhi administrasi keuangan tidak bisa ikut kegiatan dan sekolah tidak pandang. Nah, kita bisa uji. Seandainya itu kita posting di media sosial, berita online misalnya atau di media massa, kira-kira bagaimana komentar masyarakat? Nah, ini yang perlu kita uji. Oh, ternyata kalau itu posting seperti itu, efeknya jauh sangat negatif misalnya. Itu bisa menjadi pertimbangan nanti di dalam pengambilan keputusan. Sekarang uji panutan atau idola. Maksudnya begini Bapak Ibu, kita masing-masing itu punya satu sosok menjadi panutan kita. Kalau saya punya masalah, misalnya saya selalu datang ke ibu saya datang ke ayah saya datang ke siapa lah.
kira-kira idola kita itu kalau menghadapi kasus saya ini atau dilema etik saya ini, dia akan berpikir kayak apa, dia akan memutuskan apa. Oh, dia akan memutuskan apa. Nah itu kita mencoba mengidentifikasinya seperti itu menjadi nanti menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di dalam dilema. Bapak Ibu, nanti di materi Bapak Ibu bisa baca lebih jelas uji publikasi. Misalnya itu biasanya kita akan lihat hasil akhirnya. Kalau itu diposting hasil akhirnya misalnya tadi kasus saya tadi si A tidak diikutkan dalam kegiatan program sekolah kayak penelitian itu karena tidak ada biaya padahal dia cerdas. Itu hasil akhirnya kan. Nah sebenarnya ketika diposting ragam komentar masyarakat bagaimana. Yang perlu dicatat dari kelima uji keputusan di atas tadi ada juga uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu intuisi, publikasi, dan panutan. Kalau yang atas tadi yang legal itu kan sudah jelas, kalau itu sudah melanggar aturan berarti itu bukan dilema etik, tapi sudah rujukan moral. Sudah putuskan saja, saya mau ikuti atau saya tidak. Itu kan keputusannya kita. Itu tidak dilema sebenarnya kalau seperti ini, bukan dilema etik maksud saya. Dilemanya dilema saya manut yang benar atau saya ikuti yang salah, tapi bukan dilema etik. Pengujian paradigma benar lawan benar di atas yang tadi saya jelaskan, itulah masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Misalnya rasa keadilan lawan rasa kasihan. Oh ini anaknya pinter, kasihan kalau dia tidak ikut program sekolah. Siapa tahu ketika dia ikut program kayak penelitian itu, dia semakin pinter lagi, bisa nantinya ke depan bisa mewakili sekolah, ikut lomba-lomba dan seterusnya. Kasihan kalau dia tidak ikut. Atau keadilan, dia harus adil. Sekolah tidak boleh pada guru, entah itu orangnya pinter atau tidak, karena sudah ditetapkan kalau dia tidak memenuhi administrasi secara keuangan, maka juga harus adil, dia tetap tidak bisa ikut. Nah itu berarti pengujian paradigma benar lawan benar. Tidak salah juga ketika misalnya siswa itu tidak diikutkan, tidak salah. Itu juga satu keputusan yang atau kondisi yang benar. Mengikutkan itu juga satu keputusan yang benar juga, tapi berkaitan dengan mungkin rasa kasihan yang dipertentangkan kondisinya adalah rasa kasihan dan keadilan itu. Tiga prinsip yang di atas tidak saya ulangi, kasih sakit, peraturan, dan rasa peduli. Investigasi opsi trilema, artinya begini, dalam mengambil keputusan seringkali ada dua pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang kita perlu mencari opsi di luar dua pilihan yang sudah ada. Nah maka kita akan bertanya kepada diri kita, muncul tidak satu opsi atau pilihan yang lain selain dua pilihan tadi? Ada tidak? Nah kita harus muncul satu pemikiran-pemikiran yang kreatif. Contoh kasus Andika yang tadi dikasih uang 500.000 untuk bayar dharma wisata, ayahnya membutuhkan. Kemudian muncul satu opsi atau satu pemikiran yang lain. Contoh begini, ibunya telepon pihak sekolah, minta keringanan ke pihak sekolah, tidak hari ini, atau nanti bisa dicicil misalnya. Itu opsi yang lain. Maka uang Andika bisa digunakan. Atau opsi yang lain adalah karena tidak memang mungkin di sekolah memang sudah tidak bisa ditolerir, misalnya opsi yang lain adalah mendatangi korban kemudian kayak bernegosiasi atau bagaimana. Nah, artinya begini, ada dua satu keputusan yang harus kita ambil, kita harus berpikir kreatif opsi-opsi yang lain yang bisa dilakukan. Satu keputusan yang kita ambil dari dua keputusan itu ternyata kita menemukan muncul satu ide-ide baru kreatif yang ternyata itu bisa justru win-win atau keduanya itu bisa jalan, bisa saja terjadi.
Ketika memilih salah satu, tidak ada opsi trilema, opsi yang lain, itu pun juga benar. Memilih opsi yang kedua juga benar. Tapi mungkin ada opsi trilema atau satu keputusan yang kita ambil itu berdasarkan kreativitas kita berpikir yang sebelumnya mungkin tidak terberset pikiran tersebut. Contoh tadi kan mungkin hanya contoh-contoh sederhana. Oke Bapak Ibu, nah setelah ketujuh langkah itu, langkah yang terakhir adalah kita membuat keputusan. Bagaimana kita membuat keputusan? Kita lihat kalau ini kan mungkin kalau kita nanti bisa mempraktekkan itu awalnya mungkin kita punya tulisan-tulisan lah. Kayak kemarin saya di guru penggerak itu dicatat semua dicatat. Kasusnya seperti ini, pihak yang terlibat seperti ini dan seterusnya sampai opsi trilema, kemudian decision atau membuat keputusan baru dicatat. Namun di dalam kehidupan nyata kita nanti, setelah kita bisa semakin terlatih di dalam membuat keputusan ketika menghadapi dilema etik, kita bisa lebih cepat mungkin langsung muncul di dalam satu pemikiran, oh ini tidak perlu ada catatan-catatan, kita bisa membuat satu keputusan, tapi pertimbangannya atau langkah-langkah pengambilan keputusannya lengkap dan akhirnya mendapatkan satu keputusan yang paling baik atau yang kalau Bapak Ibu lihat di awal tadi ada segitiga, kalau kita di sekolah itu adalah kebutuhan siswa kita yang menjadi hal yang menjadi puncaknya, itu yang akhirnya itu yang akan terpenuhi, itu yang akan membuat keputusan kita itu paling tepat lah, atau bahasa lainnya bisa seperti ini Bapak Ibu. Ketika 7 langkah sampai ke membuat keputusan itu, kita lihat catatan itu, kita akan menemukan resiko terkecil, dampak baik terbesar. Mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan akhirnya kita bisa mengambil keputusan. Dampak positifnya yang paling besar, dampak negatifnya yang paling kecil. Dan dengan langkah-langkah yang kita lakukan itu, dari 7 langkah, 8 langkah mengambil keputusan, kita bisa ambil keputusan. Baru kita refleksikan atau kita lihat kembali, benar enggak? Jadi setelah ambil keputusan, benar enggak ya keputusan ini? Kalau sudah benar, kemudian baru dieksekusi keputusan tersebut. Begitu Bapak Ibu, ini yang bisa saya bagikan berkaitan dengan dilema etik. Yang perlu diingat bahwa 9 langkah pengambilan keputusan ini adalah panduan, bukan sebuah metode yang kaku dalam penerapannya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu baca-baca dari materi yang saya berikan ini hanya sebagai contoh satu panduan, bukan metode yang kaku dalam penerapannya. Pengambilan keputusan ini juga merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, kita akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan saat kita menghadapi dilema etik adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi dilema etik. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Bu Restu. Monggo Bu Restu. Ya, terima kasih Pak Adi. Demikianlah pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Adi Kuswanto, di mana Bapak Adi ini menyampaikan bagaimana kita menghadapi beberapa contoh kasus keseharian kita dan bagaimana pengambilan keputusan yang terbaik. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya atau sharing-sharing, silakan. Waktu kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sharing-sharing. Web dan chat sudah saya buka Bapak Ibu, silahkan bisa langsung digunakan. Monggo Bapak atau Ibu. Bapak Anang.
mau lulus SMP kok bingung pindah SMA-nya. Ada bingungnya tuh bukan yang gara-gara nilai tapi izin orang. Maka Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Atau mungkin sudah sangat jelas materi yang disampaikan Bapak Adi? Setelahnya, Monggo. selamat pagi. Selamat pagi Pak Anang, monggo Pak Anang. Ini mau sedikit komentar tentang Pak Adi tadi terkait tentang uji publik Pak Adi. Nah ini kan uji publik itu kan kalau sudah masuk ke ranah publik kan kadang ini juga menyangkut ke prosedural juga. Apakah kita buka itu apa enggak? Sebelum uji publik harus kita konsulkan dulu terlebih dahulu atau bagaimana untuk yang uji publik terutama untuk yang terima kasih. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Anang. Jadi kelihatannya salah persepsi Pak Anang. Jadi uji publikasi artinya kita tidak mempublikasi. Cuman kita berpikir membayangkan seandainya itu saya publikasi gitu Pak Anang. Jadi tidak kasusnya saya publikasi langsung gitu. Tidak. Jadi saya membayangkan masalah ini ketika saya itu kan uji publikasi. Ketika saya publikasi di medsos, kira-kira nanti komentar masyarakat itu kayak apa gitu. Bukan langsung dipublikasi gitu. Jadi kan kita bisa membayangkan seandainya tadi kasus tadi anak pintar tidak bisa ikut program sekolah, wah mungkin akan banyak yang mengkritik sekolah, mengkritik guru dan seterusnya misalnya. Nah kita mendata itu, jadi bukan langsung menguji dipublikasi itu tidak sama seperti uji legal tadi tidak langsung dilaporkan ke polisi atau apa enggak. Jadi kita menguji di tempat kita sendiri, artinya membayangkan seandainya keputusan itu atau seandainya kondisi saya publikasikan, saya berikan menjadi di media sosial, kira-kira gitu. Jadi itu nih Pak Anang. Jadi bukan ini langsung dipublikasi, tidak. Itu tidak. Jadi hanya uji saja. Artinya uji itu kita membayangkan kalau seandainya masalah itu kita publikasikan, kira-kira komentar yang muncul positif, negatif itu kira-kira kayak apa ya? Mungkin seperti itu Pak Anang bisa menjawab. Kalau kaitan dengan langsung mempublikasi jelas kita tidak bisa sayangkan nanti ada undang-undang ITE, ada kaitan dengan instansi, ada kaitan dengan kita kode etik kita, itu kan berhubungan dengan hal tersebut. Karena apalagi kita BK jangankan di uji publik, kita bicara kepada orang lain saja kita tidak diperkenan. Kita misalnya ada satu masalah walaupun bukan kaitan dengan kesalahan, bahkan itu hal yang benar saja, kita kan seperti BK sudah nggak bisa. Seandainya kita cerita pun kan biasanya kita pakai inisial kasus gitu. Inisial kasus kita tidak boleh dikurangan. Jadi seperti itu Pak Anang. Jadi bukan langsung melempar di publik itu tidak. Jadi hanya diuji saja. Terima kasih Pak Adi pencerahannya jadi lebih jelas dan lebih terang. Terima kasih Pak Adi. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Anang. Monggo Bapak Ibu yang lainnya bisa sharing-sharing di sini, ditanyakan. Sudah cukup jelas Bapak Ibu. Monggo Bapak Mustafa mungkin. Bapak Sugeng. Halo Pak. Nggih, monggo Bapak. Bapak Mustafa nggih. Ini Bapak langsung mawon Bapak. Tadi saya kira-kira di kolom setting sambil kerja ya. Ini Mas Adi ya. Hanya ini. Barangkali yang kita akan bagaimana kita menyikapi seorang kontrol. Biasanya kan rapat dulu ya, kita pertimbangan menaikkan kelas atau akan mempertimbangkan seorang siswa yang ini kadang-kadang
kita mengalami dilema etik dan pemikiran moral. Nah ini bagaimana pengalaman gimana? Oke, terima kasih yang Mustafa. Betul Bapak Ibu, saya sudah memprediksi ada pertanyaan seperti ini kaitan dengan tidak hanya kaitan dengan kenaikan kelas, berkaitan dengan pemberian nilai, KKN dan seterusnya. Secara sekilas seperti ini, Bapak Ibu, saya akan mengembalikan seandainya kita sebagai guru mapel, saya menilai pekerjaan siswa, kira-kira itu menjadi hak guru bisa menilai kayak apa itu kira-kira itu. Misalnya gitu, saya menilai anak pekerjaan dengan jawaban misalnya 4 kalimat, saya ya itu betul, saya nilai seperti itu. Kemudian ada lagi yang mungkin jawabannya ada 20 kalimat, saya sudah nilai 10. Nah kira-kira ketika saya menilai 10 yang 4, kira-kira ini ada apa ya, aturan legal yang dilarang, yang dilanggar aturan? Saya rasa tidak ada aturan legal yang dilanggar. Berarti kalau kasus seperti itu memberi nilai, itu berarti dilema etik. Mungkin nanti akan diberhadapkan kepada rasa keadilan dan belas kasihan. Belas kasihan kepada siswa, kemudian keadilannya mungkin kalau diberhadapkan pada ini siswanya yang pintar saja nilainya ini, yang enggak mungkin yang pas-pas nilainya juga sebenarnya seperti ini. Nah, diberhadapkan. Tetapi kalau secara legalnya itu tidak ada yang dilanggar oleh guru tersebut, karena itu menjadi penilaian dia. Apa ya? Baik berbeda dengan kasus seperti itu. Misalnya ada ujian UNBK, dulu ada UNBK, ada yang namanya nilai murni. Nilai murni sudah muncul, sekolah tidak bisa apa-apa kan. Nah mungkin kita itu menjadi salah satu tim tingkat nasional yang mengolah nilai. Misalnya ya, ini saya hanya berandai-andai, kemudian saya diperhadapkan oleh seseorang yang punya kuasa, saya pengen SMP X ini nilainya jadi ubah sekian. Nah itu bukan dilema etik, itu bujukan moral namanya. Jadi itu bujukan moral, jelas melanggar, sudah ada aturannya, saya melanggar undang-undang tinggi dan sebagainya. Sekarang saya akan kembali ke kenaikan kelas dan kelulusan. Apalagi sekarang kelulusan itu jadi misalnya tadi kelulusan atau kenaikan kelas itu kan apalagi sekarang kelulusan itu adalah hak dari atau sekolah meluluskan atau tidak. Nah kemudian punya banyak pertimbangan selain nilai akademik, ada sikap karakter siswa, kemudian macam-macam lah pertimbangannya, tidak hanya semata-mata nilai akademik. Kenapa kemudian kelulusan itu ada rapat dewan guru dan itu sah. Ketika kemudian ada satu anak yang sebenarnya mungkin secara akademik dia tidak lulus, kemudian ada rapat dewan guru dan memutuskan dengan pertimbangan yang lain, anak tersebut akhirnya bisa lulus, itu tidak melanggar aturan. Jadi secara legalnya diizinkan, rapat dewan guru diizinkan, ada pertimbangan yang lain, dan ketika ini ditanyakan ini pertimbangannya A, B, C, D, kalau seandainya ditanya loh nilainya bagaimana, nilainya seperti ini, kenapa dia kemudian mendapatkan tambahan nilai, dia punya kelebihan A, B, C, sehingga guru yang bersangkutan bisa memberikan nilai lebih. Nah itu berarti akan dilema etik. Benar, siswa tersebut tidak lulus juga tidak salah, siswa tersebut lulus pun juga tidak salah. Mungkin dipublikasi SMP Negeri 1 Weru ada 2 siswa tidak lulus tahun, kira-kira bagaimana? Kemudian ada publikasi lagi SMP Negeri 1 Weru 100%
lulus. Itu uji publikasi seandainya itu diposting kayak apa. Jadi sebagai guru BK kalau ada rapat seperti itu kita memberikan data kondisi siswanya kayak apa. Kan keputusan adalah rapat. Jadi seandainya kita misalnya begini, kita memutuskan saya keberatan kalau si A ini misalnya saat ini naik kelas. Tidak apa-apa, kita sampaikan dulu. Tidak. Di tempat kami beberapa kasus seperti itu. Tidak naik kelas ya tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Kemudian rapat dewan guru menyetujui tidak naik kelas, akhirnya juga tidak naik kelas. Siswa tersebut tidak naik kelas atau mengulang jenjang yang saat ini ada. Jadi seperti itu Pak Mustafa. Jadi kalau menurut saya itu dilema etik, kecuali saya merubah mungkin data bahwa siswa ini karena pengen sekolah kemana usianya ketuaan kemudian diubah datanya, atau ketika masuk ke SMA mau jalur lingkungan, jalur zonasi, koordinatnya diubah, didekatkan pada rumahnya jauh. Nah itu sudah uji legalnya itu sudah melanggar. Kalau itu berarti secara aturan undang-undang ITE misalnya gitu, itu sudah melanggar. Jadi itu bukan dilema etik kalau kondisi-kondisi itu. Tapi kalau yang secara kebenaran universalnya, secara anunya sebenarnya nggak masalah. Rapat dewan guru punya keputusan dan itu bisa betul dan benar. Nanti kan tercatat juga berita acara. Jadi rapat dewan guru itu berita acara keputusannya apa. Begitu Pak Mustafa, bisa memberi pencerahan, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberi pandangan. Terima kasih. Bagaimana Pak Mustafa? Sudah bisa menerima atau mungkin Pak? Terima kasih. Artinya secara normatif memang artinya beberapa benda yang pada prakteknya adalah mohon maaf mungkin karena secara keinginan pribadi seorang pribadi. Kalau secara pribadi kalau itu bagi saya memang harus bagaimana kita bisa membantu secara maksimal. Jadi ada tanda kutip biasanya masing-masing cara pribadi aja yang menghambat kita. Dalam hal ini perlu satu kesempatan dan kebijakan dari kepala sekolah. Nah, oleh karena itu biasanya kita dimintai pertimbangan. Jadi kalau ada materi ini baik sekali. Jadi kalau ada masalah yang barangkali dengan harapan pada intinya sebetulnya bagaimana kita bisa berlakuan terhadap berbagai macam kasus sehingga kita bisa menempatkan diri yang sebaiknya. Itu saja masukan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mustafa atas pertanyaan dan sharingnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau sharing di sini? Baik, saya rasa cukup ya Pak Adit juga. Karena waktu sudah hampir jam 11, kita akhiri acara webinar pada hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga webinar hari ini bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Partisipasinya mohon Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya biar ada di rekaman. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu kelihatan. Karena setiap webinar nanti akan saya upload di YouTube, dan beberapa Bapak Ibu guru yang memang karena ada kegiatan biasanya akan saya buka link substansinya itu sampai hari ini, nanti bisa melihat di link YouTube yang akan saya bagikan. Terima kasih Bapak Ibu, saya sebagai penanggung jawab kegiatan bukan sebagai narasumber di sini mengatakan terima kasih Bapak Ibu. Ini kita paket pertama kegiatan MGPK SMP Kabupaten Sukoharjo, 10 kegiatan, dan ini nanti kita akan evaluasi
kita akan break dulu untuk lebaran. Jadi nanti pengurus akan mengevaluasi lagi, kemudian merencanakan untuk kegiatan ke depan. Untuk sementara ini memang narasumber dari kita, dari pengurus dan calon guru penggerak. Ke depan kita akan melibatkan Bapak Ibu guru semua yang ada di MGGK akan menjadi narasumber. Beberapa sudah kami nawari, tetapi karena belum kesiapan itu, jadi kami semoga ke depan nanti ada Bapak Ibu, karena saya melihat banyak sekali potensi kita di antara kita di guru BK itu, tidak hanya di pengurus, itu yang punya potensi yang sangat luar biasa. Jadi ke depan kalau nanti hasil rapat kita akan memutuskan untuk tetap melanjutkan kegiatan kita. Mungkin kegiatan kita ini satu-satunya MGMP di Kabupaten Sidoarjo yang kita rutin mengadakan kegiatan webinar. Karena tujuan awalnya kita mau belajar, kemudian kemarin menunjukkan kegiatan MGMP biar sudah terpola setiap hari Selasa itu kita ada kegiatan. Jadi kalau nanti sudah ada kegiatan offline, kita webinarnya kita off, kita ganti kegiatan offline. Mungkin webinarnya ditutup. Cuman terima kasih Bapak Ibu antusias. Kita setiap kegiatan webinar pasti lebih dari 60 Bapak Ibu guru yang terlibat atau yang ikut di dalam kegiatan. Saya ulangi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir itu sudah akan terkirim link untuk file sertifikat dan juga link untuk administrasi. Link administrasi sebenarnya sama Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu simpan saja itu, nanti akan lihat sertifikatnya juga sudah ada, simpan saja. Untuk yang 10 paket ini, 10 kegiatan ini linknya akan sama, nanti di kegiatan berikutnya akan berbeda, karena 10 kali kegiatan ini ternyata Google Drive saya, karena akun biasa ini sudah penuh Bapak Ibu, sudah 14 giga. Hari ini tadi 14,3, jadi sudah mau penuh, jadi kegiatan berikutnya saya akan ganti akun. Saya tidak menggunakan akun Belajar ID, saya menggunakan akun yang umum, hanya Google Meet-nya saja pakai Belajar ID. Nah Bapak Ibu, saya akan kembali menunjukkan Bapak Ibu yang bingung mencari link administrasinya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, saya share ya. Biar tidak bingung. Nah, Bapak Ibu di link itu ketika Bapak Ibu klik akan ada seperti ini. Jadi sudah ada 10 kegiatan webinar dari tanggal 22 Februari kita rutin sampai tanggal 26 April. Nah, silakan Bapak Ibu buka yang Bapak Ibu ikuti pas tanggal berapa. Misalnya tanggal 15 Maret, panjenengan klik. Nah, di situ ada saya akan buka yang tanggal kemarin aja, yang minggu kemarin. Bapak Ibu di situ akan ada file laporan contoh ya, itu contoh laporan Bapak Ibu, karena di sini juga ada peserta dari kabupaten yang lain, karena ada beberapa kabupaten laporan pengembangan diri itu jika sama persis itu akan dicorek atau akan ditolak oleh penilai, harus ada perbedaannya mulai dari mungkin kata pengantar, isian ataupun kesimpulan. Kalau materi mungkin sama, karena peserta di sini ada kabupaten lain juga, jadi Bapak Ibu bisa diedit. Silakan diedit, kemudian ada flyer, ada undangan itu ada 2 Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bukan guru BK, Bapak Ibu gunakan undangan peserta umum yang digunakan untuk pelampiran. Tapi Bapak Ibu yang guru BK Kabupaten Sidoarjo mungkin menggunakan undangan peserta, itu isinya nanti guru BK. Kemudian ada daftar peserta. Nah, beberapa mungkin Bapak Ibu yang kemarin japri saya tahu betul ikut kemudian lupa ngisi daftar hadir, mungkin ada yang belum masuk di daftar peserta, mungkin bisa japri saya, dan kalau sertifikatnya ada saya akan update. Kemudian yang terakhir adalah materi, jadi Bapak Ibu silahkan ini bisa digunakan untuk laporan. Nah kemudian sertifikat itu ada di folder sertifikat peserta, ini semua sertifikat. Nah Bapak Ibu di sertifikat Bapak Ibu saya akan ambil contoh yang hari ini ya, misalnya yang hari ini yang sudah ngisi harusnya sudah muncul sertifikatnya. Contoh ini, saya akan buka yang punyanya Pak Anang. Oke, Pak Anang tadi sudah ngisi. Nah ini isian di sini nama sekolah itu adalah sesuai dengan isian daftar hadir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa salah ketik, Bapak Ibu isi lagi, tidak apa-apa. Jadi tidak saya kunci sekali ngisi. Jadi Bapak Ibu misalnya ini tadi misalnya salah, Anang Subiakto ternyata tertulis Anang Subiakti misalnya, panjenengan salah. Nah itu silakan ngisi lagi. Nah di bagian bawah di sini Bapak Ibu saya memberikan QR code. Artinya begini, QR code ini
ketika Bapak Ibu scan ini akan masuk ke linknya daftar sertifikat. Jadi seandainya dinas akan scan itu, Bapak Ibu yang tidak ada namanya di sini, berarti dia hanya edit sendiri untuk dijadikan sertifikat. Nah, dengan di-scan itu tujuan kami di pengurus itu biar memang ada validasi. Ketika nanti di-scan, pihak penilai atau pihak dinas bisa melihat betul tidak sertifikat ini ada di folder sertifikat peserta. Begitu Bapak Ibu penjelasan dari saya, semoga ini membantu. Jadi Bapak Ibu yang sudah merasa mengisi daftar hadir tidak dikirim ke email Bapak Ibu karena mungkin salah email, Bapak Ibu langsung buka di link administrasi. Jadi link administrasinya Bapak Ibu lihat mungkin di email yang sebelumnya, atau kalau yang guru BK di Sukoharjo lihat di deskripsi grup. Kalau guru yang lain yang mungkin pertama kali ikut, Bapak Ibu bisa japri saya, nanti akan saya berikan link administrasinya, tinggal dilihat. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sampai jumpa di waktu setelah Lebaran, nanti kita mungkin akan mengadakan webinar lagi. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Jadi Mas kelas 7 itu bilang apalagi matematika. Enak pakai IT. Enggak, perempuan enak banget.